Perkenalkan, nama saya Salia, NPM 2018 020091, Prodi Agribisnis semester 6. Di sini saya akan membuat video terkait dengan penelitian tentang strategis untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategis yang dibina oleh dosen Ibu Purnakusumayana SPMP. Pada video ini saya akan menjelaskan dengan jelas tentang judul penelitian, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Judul penelitian, analisis strategi pengembangan bisnis pada PT Patrensaka. Latar belakang, perkembangan industri makanan dan minuman nasional sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Industri makanan dan minuman di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berperan penting dalam pembangunan industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. Sebagai gambaran pencapaian industri makanan dan minuman pada triwulan 1 tahun 2016, pertumbuhan industri makanan dan minuman sebesar 7,55% atau lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2015 yang mencapai 7,54%. Tingginya potensi pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia membuat banyak orang berminat untuk terjun di dunia industri ini, yang menjadikan persaingan di dalam industri makanan dan minuman semakin ketat. Hal ini tentu menjadi ancaman dan masalah bagi perusahaan makanan dan minuman yang terlebih dahulu berkecimpung di dunia industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, sebuah perusahaan membutuhkan sebuah strategi yang tepat dan jika agar mampu bersaing dengan para kompetitornya. PT Patrensaka adalah perusahaan yang bergerak di dalam industri makanan ringan dan fokus memproduksi makanan ringan, biskuit, dan wafer. Strategi yang sampai saat ini digunakan oleh PT Patrensaka adalah dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah guna, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kos perusahaan. Dengan berkurangnya kos perusahaan, harga produk perusahaan bisa lebih ditekan lagi menjadi lebih terjangkau atau murah, sehingga perusahaan memiliki kekuatan bersaing lebih dengan pesaingnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang sedang terjadi di perusahaan serta menyusun strategi pengembangan bisnis bagi perusahaan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengetahui sebab seperti bagaimana dan mengapa suatu masalah terjadi dalam penelitian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa hasil wawancara pada narasumber yang telah ditetapkan peneliti, baik dalam bentuk transkrip dan rekaman, serta identifikasi jenis-jenis strategi yang dapat diformulasikan pada perusahaan tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data-data yang telah diolah atau diteliti lebih langsung, dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti jurnal, bagan struktur organisasi, dokumen-dokumen perusahaan, serta gambar atau foto yang diambil secara langsung di perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang digunakan adalah wawancara. Teknik penetapan narasumber, penulis menggunakan teknik purposive sampling pada penelitian kali ini. Pun analisis datanya strategis yang bisa diterapkan pada PT Patrensaka adalah untuk meningkatkan kekuatan bersaing perusahaan dalam menanggapi
peluang-peluang yang ada, yaitu memperluas pasar. Perusahaan yang dapat menggunakan kekuatan perusahaan seperti perusahaan yang memiliki konsumen tetap dan loyal. Adanya jaminan yang diberikan kepada pelanggan untuk memanfaatkan peluang seperti legalitas produk dan kesempatan perluasan pasar yang selama ini belum disentuh oleh perusahaan. Jika selama ini perusahaan berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, NTT, maka perusahaan bisa mencoba memasarkan produknya di wilayah baru seperti Jawa Tengah dan Bali. Strategi yang bisa digunakan yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan tidak mudah beralih ke perusahaan pesaing. Dengan kekuatan yang dimiliki perusahaan seperti jaminan kualitas produk pada pelanggan, perusahaan dapat mengatasi ancaman yang ada dengan strategis tersebut. Ancaman yang dihadapi oleh perusahaan yaitu persaingan yang cukup ketat di industri makanan dan minuman, adanya ancaman industri pengganti, dan adanya ancaman muncul pesaing asing akibat dari MEA. Dengan menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, pelanggan akan menjadi lebih loyal dengan perusahaan karena pelanggan merasa puas atas kinerja yang diberikan perusahaan. Dengan meningkatkannya loyal pelanggan terhadap perusahaan, maka pelanggan tidak akan mudah beralih ke pesaing lain. Ada juga kontrak yang akan mengurangi dampak adanya ancaman konsumen akan beralih kepada para pesaing. Kontrak bisa menjadi tindakan preventif perusahaan kepada para distributornya agar para distributor tidak berpaling. Namun, kontrak juga harus diimbangi dengan kinerja perusahaan yang harus tetap bisa dipertahankan. Perusahaan dapat mengatasi kelemahan perusahaan yang masih mengalami tingkat turnover karyawan yang tinggi serta tidak ada pelatihan khusus para karyawan dengan cara memberikan pelatihan khusus kepada karyawan agar karyawan dapat menguasai bagiannya sehingga kinerja perusahaan akan berjalan semakin baik. Dengan semakin baik mutu sumber daya manusia perusahaan, maka perusahaan dapat beroperasi dengan lebih baik sehingga bisa meminimalkan dampak ancaman sengitnya pesaing di dalam industri makanan dan minuman. Apabila karyawan dapat bekerja secara maksimal dan mengurangi potensinya, maka kesejahteraan karyawan pun akan semakin diperhatikan sejalan dengan performance perusahaan. Dengan meningkatkan kesejahteraan karyawan, diharapkan agar turnover karyawan dapat berkurang. Bukanlah konsumen endorse, melainkan distributor, toko-toko, dan modern market. Promosi produk menggunakan metode pemasaran yang masih konvensional bisa menjadi kelemahan perusahaan. Yang B, keuangan perencanaan dan pengolahan keuangan di PT Patrinsaka dibagi menjadi dua divisi, utang dan piutang. Dalam keputusan pembiayaan ada jaminan keuangan jangka pendek perusahaan dengan adanya bank garansi. Evaluasi keuangan dilakukan di akhir periode yang telah ditentukan untuk membahas kinerja perusahaan. Yang C, produksi dan operasional dalam penetapan standar kualitas produk PT Patrinsaka perusahaan menjamin bahwa semua produk yang telah dipasarkan telah memenuhi standar QC perusahaan dan standar sertifikasi BPOM. Proses produksi dan operasional menggunakan mesin yang dioperasikan dan diawasi oleh sumber daya manusia perusahaan. Pengawasan dilakukan agar setiap perusahaan tidak mengalami cacat produksi. Yang D, HRD, rekrutmen dan seleksi pegawai perusahaan tidak menggunakan media apapun dalam menyediakan lowongan kerja. Perusahaan hanya mengandalkan karyawan yang bekerja dengan perusahaan untuk merekomendasi temannya untuk melamar kerja di perusahaan ini. Kriteria yang ditetapkan tidak terlalu banyak. Lingkungan eksternal analisis PETS. Politik. Faktor-faktor politik yang berpengaruh terhadap lingkungan bisnis yaitu
kebijakan tentang pajak, peraturan ketenagakerjaan, peraturan perdagangan, dan stabilitas politik. Yang B, ekonomi berdasarkan analisa pertumbuhan ekonomi, standar nilai tukar, dan tingkat inflasi sangat erat hubungannya dengan harga produk dan jasa daya beli konsumen. Yang C, sosial, kondisi lingkungan sosial memberikan pengaruh kepada perusahaan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka gaya hidup dari masyarakat tersebut pun berubah dan semakin beragam. Yang D, teknologi, aktivitas penelitian dan pengembangan teknologi. PT Patrinsaka selama ini telah berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik historis yang terkenal di mana para manajer menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan dari hasil analisis lingkungan yang menggunakan fungsi bisnis dan juga analisis eksternal yang dibedakan menjadi lingkungan jauh dan faktor lingkungan industri atau analisis lingkungan industri yang menggunakan analisis 5 kekuatan Porter. Maka dapat ditentukan kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari PT Patrinsaka. Ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan analisa lingkungan di atas, maka strategi pengembangan bisnis yang tepat untuk implementasi pada PT Patrinsaka adalah strategi intensif. Dalam strategi intensif, perusahaan dapat menerapkan strategi pengembangan pasar dengan melakukan perluasan wilayah pemasaran ke wilayah yang selama ini belum disentuh. Perusahaan juga bisa menggunakan strategi penetrasi pasar dengan cara menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan tidak mudah beralih ke perusahaan pesaing dan lebih gencar melakukan promosi dengan cara menambah media di dalam promosi produk perusahaan. Bisa melakukan sosial media untuk menarik minat para konsumen dan meningkatkan brand awareness, serta memberikan berbagai macam program penawaran menarik yang bisa meningkatkan loyalitas konsumen. Ada juga strategi pengembangan produk yang bisa digunakan oleh perusahaan dengan cara membuat inovasi atau memberikan varian-varian rasa baru di dalam produknya agar produk PT Patrinsaka selalu up to date dan sesuai dengan tren permintaan yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Nah, itu tadi jurnal penelitian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.